Keluarga merupakan benih akal penyusunan kematangan individu dan struktur kepribadian. Anak-anak meniru orang tua dan berbagai kebiasaan serta perilaku mereka. Dengan demikian, keluarga adalah elemen pendidikan yang paling nyata, tepat dan amat besar. Anies Rashid Baswedan, ya namanya tentunya sudah tidak asing lagi di Indonesia dan sudah sangat terkenal sebagai tokoh pendidikan dan Mendikbud periode 2014-2016. Saat ini telah hadir di studio Bapak Anies Baswedan, atau saya panggil dengan Mas Anies. Apa kabar, Mas Anies? Baik, Mbak Novita, apa kabar? Baik, saya deg-degan sebenarnya. Jangan karena dong. bertemu dengan idola saya. I'm one of your huge fan. Thank you. Mas Anies. Terima kasih. Apa kabar dengan keluarga? I'm so glad to be here. Alhamdulillah. Thank you so much. It's such an honor. Mas, aku mau nanya tentang keluarga dulu. Mutiara Anissa. Ya. Kebanyakan saya lihat foto-fotonya ada di luar negeri. Ternyata 1 tahun ada di Denmark. Oh iya, iya. Sebelumnya ya. Ya, Mutiara anak sulung Yang kami. pertama, lalu ada Mikhail Azizi, Mikhail ada Azizi. Kaisar Hakam dan Ismail Hakim. Betul, dari Mutiara Anissa, Mikhail Azizi, Kaisar Hakam, dan Ismail Hakim. Ya, yang paling besar satu-satunya perempuan. Ya, betul. Dan kelihatan sekali kedekatan antara ayah dan anak perempuan yang begitu. Daddy's girl kelihatannya. Bagaimana Yes. hubungan Ya, dia- Mutiara? Panggilannya apa sih? Tia, panggilannya Tia. Tia. Dia sekarang kuliah, baru masuk di Fakultas Hukum UI. Sebelumnya memang banyak foto-foto itu kelihatannya ketika dia mengikuti pertukaran pelajar AFS 1 tahun di Denmark. Sama dengan ayahnya dulu. Ya betul, seperti saya. Dia ngalamin di Denmark dan pengalaman itu menjadi pengalaman yang tak ternilai bagi dia. Dia setahun di sana kembali, terus menyelesaikan SMA-nya. Jadi dia tertinggal 1 tahun di antara dibanding teman-temannya. Persis kayak ayahnya juga. Iya, saya juga 1 tahun tertinggal. ketinggalan waktu itu, 4 tahun ya Mas. Betul, kemudian Akhirnya baru semuanya. masuk kuliah. Baik. Dan dia senang kelihatannya. Di- Lalu ada Mikhail, dan yang terakhir ada 2 anak laki-laki lagi, Kaisar dan Ismail, yang dibonceng ayahnya nih sampai masuk ke netizen, ke sosial media. Iya, iya. Bagaimana seorang Mendikbud 2014-2016 bisa naik motor. Bapak jadi mendapat ini nih, predikat yang semakin panjang. Sudah terkenal dengan intelektual yang tinggi, terkenal dengan kegantengannya pasti Pak. Itu Mas Anies tidak bisa terlewat di sana. Lalu ditambah lagi dengan Iya. so loving dad, ayah yang Saya- sangat begitu memperhatikan anak-anak dan keluarga. Harus ya. Mau ditambah apa lagi nih predikatnya nih? Jadi memang betul anak-anak itu kalau saya di rumah pagi saya antar. Mereka antara Ismail dan Kaisar. Mereka masih SD dua-duanya. Memang sekolah mereka tidak terlalu jauh. Tapi kalau naik mobil di daerah Lebak Bulus itu macet sekali. Karena itu naik motor aja bisa 30 sampai 40 menit. Yang satu sekolah yang satu kira-kira 20 menit. Baik. Saya selalu antar mereka naik motor. Dan ada yang saya sendiri memang naik motor. Jadi dari dulu di Jogja naik motor. Bahkan di sini pun saya punya motor yang untuk saya pakai kalau kebutuhan dekat-dekat aja. Nah, Nanti kita sambil tampilkan foto naik motor iya, itu ya. cuman waktu itu karena saya baru selesai dari tugas di kabinet, jadi masih banyak media mengikuti dan lain-lain, sehingga waktu itu salah satunya adalah pas saya pergi, pas mereka juga ada. Tapi ini kegiatan rutin. Dan saya ingin ingatkan pada para orang tua yang mengantarkan anaknya dengan motor. Interaksi antara ayah dengan anak, ibu dengan anak, yang sangat intimate, itu naik motor. Mengantarkan anak naik mobil itu beda. Mengantar naik motor itu anak duduk, dia pegangan tak badan Iya, kita nih. ada sentuhan Lalu fisik kita ya, pegang sentuhan Mas fisik. Anies? Ini anak SD kelas 2, dia memegang kita untuk keselamatannya, untuk rasa amannya, dan tangan kita di tangan dia. Persentuhan itu nggak akan bisa diulangi. Kalau dia udah gede dia nggak mau lagi kayak begitu. Disuruh pun nggak Selesai. mau, dipaksa Kita, juga nggak mau. itu pengalaman sama seperti kalau mengajarkan anak berenang. Ya. Kadang-kadang kita berpikir janganlah dikasihkan pada yang kursus berenang. Mengajarkan anak berenang itu memberikan rasa aman, rasa tenang, dan dipeluk anaknya itu dari mulai usia muda. Ya. Ayah atau ibu yang bersama-sama dengan anaknya itu punya kedekatan fisik sama-sama Attachment, bondingnya itu yang nggak bisa luar biasa. dibeli ya. Jadi mengantarkan naik motor itu sebuah kenikmatan tersendiri, priceless, yang bisa dihargai itu.
Ketika kita naik mobil, dia duduk di sebelah situ, saya di sebelah sini, saya nyetir, sampai salam. Kalau ini enggak, dipegang, terus dia lihat, dan dia akan melihat lingkungan, melihat suasana bersama-sama. Tidak ada yang lebih baik. Kadang-kadang lebih baik naik mobil, kadang lebih baik motor. Saya tidak sama sekali nggak mencoba membandingkan. Tetapi ketika saya bisa antar naik motor, saya pilih naik motor biar dia juga merasakan Jakarta. Seperti apa. Tapi jarak rumah Mas Anies dan Mbak Ferry ini kan dekat dengan sekolah anak-anak. Seperti yang dilakukan pemerintah di Jepang, mereka justru yang menentukan sebenarnya. Kalau Mas Anies memang menentukan sekolah yang dekat dari rumah, sehingga anak-anak tidak perlu terjebak dengan kemacetan. Tapi di Jepang, mereka justru menentukan sekolah-sekolah itu tidak boleh ditentukan oleh orang tua, tidak boleh ditentukan oleh murid apalagi, tapi oleh mereka, pemerintah. Jadi yang dekat dengan sekolah, dengan rumah itu yang harus diikuti oleh orang tua. Melihat ini dengan kenyataan kita ada di Indonesia, justru orang tua memilih sekolah yang dianggap sekolah-sekolah yang punya prestasi yang baik, punya kualitas yang baik, sehingga jarak tempuh nggak mungkin bisa dengan motor, Mas Anies. Nggak apa-apa, karena itu saya mengatakan tidak harus pakai motor ya, supaya mobil. Yang penting adalah keintiman itu dijaga. Didapat. Dan sebenarnya kebijakan lokasi sekolah itu juga beda-beda. Bahkan di Jepang pun prefecture satu dan prefecture lainnya bisa punya policy yang berbeda. Tapi yang menarik di sini adalah bagaimana orang tua terlibat langsung dalam proses pendidikan anaknya. Lokasi jauh, lokasi dekat itu adalah peluang yang bisa dimanfaatkan oleh orang tua. Lokasi jauh pun bisa dimanfaatkan kok untuk peluang. Asal ada niat ya. Asal ada niat. Sebagai contoh, kita kadang-kadang komplain, anak-anak kita kok nggak ngerti ya lagu-lagu Indonesia. Coba kalau perjalanan dia naik mobilnya jauh, pastikan sama supirnya atau saya mengantarkan, putar CD-nya lagu Indonesia semua, putar CD-nya lagu anak semua, bisa kok. Mendadak itu jadi kesempatan untuk anak belajar. Jadi kita selalu bisa memanfaatkan, karena itu penting bagi orang tua untuk memikirkan langkah apa yang saya lakukan untuk memanfaatkan waktu-waktu bagi anaknya. Karena anak itu ada waktu di sekolah, waktu di rumah, dan waktu di antara keduanya. Kadang-kadang kita hanya memikirkan di rumahnya aja. Sementara kalau di sekolah udah serahkan ke sekolah, antara sekolah dan rumah, ini yang harus kita pikirkan. Ada di tengah yang kosong ini. Itu yang kita harus pikirkan sama-sama. Jadi kebetulan anak kami sekolahnya tidak terlalu jauh. Ya sebenarnya nggak terlalu jauh tuh, kurang Jakarta 8 km ya, jauh juga ya sebetulnya. Gitu. tapi dengan segala macam kemacetan dan lain-lain, kita pilih naik motor, dan ini memberikan pengalaman tersendiri buat anak-anak kita. Kualitas waktu dan kuantitas terkadang ini dipisah-pisahkan oleh orang tua. Yang penting secara kualitas saya berada di rumah hari Sabtu dan Minggu, hari Senin sampai Jumat, kuantitasnya tidak terlalu diperhatikan. Kalau menurut Mas Anies dalam membesarkan anak-anak, kualitas waktu dan kuantitas waktu itu apa perlu diperdebatkan atau memang cukup dengan kualitas waktu? Jadi malah sebenarnya bisa kami coba ngakalin gitu ya. Saya ketika bertugas di kabinet itu waktunya luar biasa, 24 jam, dan Sabtu Minggu juga praktis nggak banyak bedanya karena banyak event-event, apalagi pendidikan, banyak sekali kegiatan-kegiatan hari Sabtu Minggu. Karena itu yang kami lakukan justru anak-anak datang ke kantor selesai sekolah. Oh, anak-anak justru minta ke kantor tuh, dan melihat bagaimana orang tuanya bekerja. Ya, ngerjain PR-nya di situ. Oh ya. Belajarnya di situ. Jadi saya ada ruangan, di sebelah samping ada ruangan. Jadi itu yang saya sebut sebagai kita mencoba cari akal nih, bahwa lokasi pertemuan itu bisa di banyak tempat, bisa di rumah, bisa di sekolah, bisa juga di tempat kita bekerja. Dan saya merasakan ini kan ada dulu saya masih kecil juga begitu. Saya pulang sekolah, saya kantor ayah saya yang tidak jauh dari TK saya, nunggu di situ sampai pulang sama-sama. Benar-benar keluarga menjadi teladan ya, menjadi contoh. Iya, itu pengalaman. Mas Anies dalam membesarkan anak-anak sekarang ini. Iya, nah itu juga yang kita coba pakai. Jadi anak-anak itu akrab dengan staf, dengan sekretaris, dan di sana ada perpustakaan. Anak-anak biasanya di perpustakaan, baca di situ, kerjain tugas, bahkan ada dokumenter film mereka bisa nonton. Jadi kita sebenarnya sebagai orang tua yang bekerja itu punya waktu lebih dari sekedar rumah. Jadi kalau bicara tentang quality time, quantity, jangan kekunci bahwa itu harus di rumah. Kemudian janjian di luar.
saya ada acara, kemudian nanti ada acara berikutnya, ada waktu kosong 2 jam. Kalau saya pulang ke rumah nggak kekejar. Iya. Jadi anak-anak lah dengan Ferry datang ke satu tempat, terus kita ke situ ngobrol, makan sama-sama, duduk sama-sama. Terus habis itu saya meneruskan, mereka pulang. Menarik sekali. Jadi tidak kemudian kaku harus di rumah, harus di kantor, di mana aja. Baik. Lalu saya terusin dikit ya nih. Boleh, silakan. Kalau saya pergi keluar kota saya ajak. Saya ajak pergi. Jadi saya ajak salah satu bergantian. Jadi mereka punya waktu yang berkualitas bersama ayahnya secara bergantian. Iya, meskipun kadang-kadang terpaksa mereka nggak ikut pelajaran di sekolah. Karena kan pergi kadang-kadang hari kerja. Tapi kalau selama itu dikerjakan bergilir, anaknya ada 3, 4 gitu kan, jadi susah gantian. Nggak selalu tiap hari pergi. Nanti saya mau korek lebih detail lagi nih, karena pasti para orang tua saat ini yang sedang menonton Happy Parenting kepengen tahu membesarkan anak khususnya di kota besar seperti Jakarta atau di kota-kota besar lainnya punya tantangan yang luar biasa. Baik, kita akan kembali lagi, tetaplah bersama kami di Happy Parenting.